iya, baik itu cewek itu, nggak ada cowoknya katanya. Saya pun lajan juga, aku bilang. Dari situ udah kenal sama dia, habis itu 3 bulan lebih-lebih kami jadi nikah. Awalnya, Korim mengaku sebagai orang Aceh kepada Ulfa karena khawatir Ulfa akan menolak saat tahu bahwa Korim adalah pengungsi Rohingya. Ya saya orang Aceh kok, katanya bilang gitu. Ah bohong, karena kan sering nampak orang Rohingya itu belanja, jadi saya familiar dengan bahasa itu gitu. Kamu orang Rohingya ya? Lama-lama dia jujur, iya saya orang Rohingya. Terserah adek lah, mau terima saya atau enggak. Ya kenapa rupanya? Kan manusia juga, saya bilang gitu. Apa salahnya? Mereka akhirnya menikah secara siri di tahun 2014 dan kini telah memiliki 2 anak. Namun, sejak awal menikah, Korim dan Ulfa tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah. Status Korim sebagai seorang pengungsi Rohingya membuat dirinya punya banyak batasan. Korim hanya boleh tinggal di tempat pengungsian. Sang istri WNI tidak diperbolehkan tinggal di pengungsian. Dia sekali-sekali kan ke sana, nggak bisa tidur, ngobrol-ngobrol bisa, cuman nggak bisa inap situ. Nggak dikasih izinnya. Lebih bagus kan sama, kita tinggal sama, terus nggak kayak gini. Bisa saya sana, dia sini, anaknya saya kan pengen juga mau sama gabung, gitu kan. Jadi kan nggak enak, saya kembali lagi, ongkos saya lagi, ya mana lah duitnya, saya nggak ada kerja. Jadi sini nggak dilarang kerja, istri saya nggak kerja juga, nggak dapat bantuan juga, anak saya juga nggak dapat bantuan. Ya, jalanin kan susah kayak gini, sedih lah. Gimana dibilangnya sedih, atas sedih lah. Ya di sinilah kami. Jadi ini ke Denny, jumpanya. Korim berada di Medan sejak tahun 2011. Kala itu, negara tujuan Korim sebenarnya adalah Australia. Indonesia hanya sebagai negara transit sebelum ke Australia. Namun, mereka malah tertahan belasan tahun di Medan. Selama di Medan, mereka dilarang mendapatkan pekerjaan formal. Para pengungsi mencari tambahan dengan bekerja serabutan. Korim juga tak mendapatkan hak lain seperti warga pada umumnya, termasuk hak untuk menyantumkan namanya di akte kelahiran sang anak. Akte lahirnya itu nama bapaknya nggak bisa katanya, karena bapaknya orang asing, pengungsi. Terus atasan nama itu kepalanya mamanya sekarang. Assalamualaikum. Badan-badan PBB memberi bantuan tiap bulannya kepada semua pengungsi Rohingya yang ada di Medan. Namun, aturan bantuan dari PBB itu berbeda. Jika pengungsi menikahi WNI, Istri saya kan orang Indonesia, nggak dapat gajinya kan nggak dapat. Anak saya, istri saya belum dapat bantuan. Kalau masalah orang Rohingya istri sama Rohingya istri dapat juga bantuan, anak dapat, mamanya dapat, bapaknya dapat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kalau dapat orang tuanya dapatnya kan satu orang 1.250.000. Anaknya dulu dapat 1.250.000 juga dulu. Jadi sekarang dikurangin
dapat sekarang 500.000 satu orang anaknya. Jadi jumlah 1,25 juta itulah yang harus bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Korim, Ulfa dan 2 anaknya. Anak saya kan sebentar lagi mau masuk sekolah. Disitulah mas saya bingungnya. Suami saya nggak kerja, saya pun nggak bisa kerja juga, karena kan saya juga harus menjaga anak saya. Kalau suami saya menjaga, kalau dia nggak bisa menyusui gimana gitu kan mas. Mana memikirkan untuk supaya menutupin kebutuhan gitu. Tetapi orang banyak berpikir, enak kali suami kamu. Mereka nggak tahu kayak mana perasaan suami saya gitu. Merasa ibaratnya sering sedih, aku sedih, nggak bisa aku ini apa namanya menanggung kalian semua gitu. Saat ini ada satu permohonan besar Ulfa ke UNHCR sebagai badan PBB yang mengatur nasib pengungsi Rohingya. Saya mohon sekali agar segera diberangkatkan ke negara ketiga. Kalau kami 2 masih bisa tahan susah, tapi saya mikir masa depan anak juga. Itu yang saya pikirkan. Makanya harapan saya agar segera diberangkatkan ke negara ketiga suami saya ini. Selain Korim, ada 9 pengungsi Rohingya lain yang juga menikah dengan perempuan asal Indonesia. Mereka tinggal di sebuah bekas hotel di Medan yang dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian. Pria Rohingya ini bernama Kabir, pengungsi Rohingya asal Myanmar, yang istrinya juga adalah perempuan asal Indonesia. Kabir khawatir masa depan 4 anaknya semakin tak jelas karena dirinya sebagai kepala keluarga tidak bisa berbuat banyak jika terus tinggal di Indonesia. Kita apapun tak dapat hak-hak pengungsi. Saya paling berat saya punya anak-anak. Saya pikirnya, kadang saya duduk-duduk sini, saya nangis kadang. Untuk saya anak punya, saya buat apa? Saya orang tua. Saya tak boleh buat apa-apa anak-anak saya untuk saya. Saya biar anak-anak apapun saya nggak bisa buat. Dalam pengungsi saya ini, sampai kapan saya macam ini? Saya biar anak-anak hidupan gimana? Nanti agak besar sedikit, dia bilang, bapak saya buat apa untuk saya? Saya mau jawab apa? Anak saya 4. Apakah ini anak-anak ini bukan manusia? Masa depan anak ini mau kemana? Anak ini lagi lama lagi besar, bukan lama lagi kecil. Kan mesti ada statusnya, masa depan dia macam mana. Kalau nanti kita umur kita kan nggak tahu, besok kita mati kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan saya punya umur panjang. Kalau saya punya umur pendek, saya punya anak-anak macam mana kalau saya nggak ada? Saya kadang pikir itu pun macam mana saya punya anak-anak ini. Sedihnya saya di situ. Tanpa saya orang ini nggak bisa. Ratusan pengungsi Rohingya yang belasan tahun tinggal di Medan ini mengaku tak enak hati juga untuk terus tinggal di Indonesia dengan berstatus sebagai pengungsi. 13 tahun sini tinggal negara orang juga ya kan. Kita pun bukan ada senang dalam, kita pun susah hati juga. Mana tahu gara-gara kita ada yang susah orang, bukan negara kita kan. Kita pun pikir juga. Ada beberapa negara yang bisa menerima pengungsi dan akan memberi hak-hak sipil kepada para pengungsi tersebut.
Oleh karena itu, sebagian besar pengungsi Rohingya di Medan ingin UNHCR segera memberangkatkan mereka ke negara-negara tersebut. Pas saya pegang kartu UNHCR ini dari tahun 2000, sekarang 24, udah 24 tahun saya masuk pengungsi. Belum ada dapat apa-apa harapan dari UN ini. UN tanya pun nggak ada. Apa kalian senang, nggak senang, mau tinggal gimana? Apapun dia nggak tanya. Mereka juga berharap bisa membawa serta keluarganya, termasuk dengan para istri dan anak yang berstatus WNI. Betul-betul harapan saya mohon sekali agar suami saya ini dan saya diberangkatkan ke negara ketiga, agar supaya bisa taraf hidup lebih baik lagi, masa depan anak-anak pun insya Allah mudah-mudahan bisa terjamin gitu. Kalau di sini nggak mungkin, nggak akan bisa jadi warga sini. Indonesia itu hanya menjadi negara transit. Itulah makanya pengungsi itu tidak bisa menjadi warga sini. Dari UN tak ada jawaban. Kalau ditanya bilang sabar. Kita pun tak boleh buat. Kadang mau nyerah juga, tapi kalau mikir masa depan saya punya anak-anak, saya tak boleh nyerah. Saya kena kuat. Demi saya punya anak-anak, saya kena maju. Itulah kadang apa yang bisa saya buat, bisa saya jual, saya akan apa jual. yang Apa bisa saya kue, bisa saya buat buat, kue, saya akan buat. Bagaimana tanggapan UNHCR soal permasalahan dan para pengungsi Rohingya yang ada di Medan ini? Perwakilan UNHCR Indonesia mengatakan peluang para pengungsi untuk berangkat ke negara ketiga saat ini masih terus diusahakan, termasuk soal kemungkinan membawa anak dan istri WNI. Namun, kapan keberangkatan para pengungsi ini bukanlah keputusan dari Badan PBB semata. Kami akan selalu menyampaikan dan meminta mereka untuk tidak putus harapan dan untuk bersabar. Keputusan resettlement itu tidak di tangan UNHCR. Karena banyak yang mengira UNHCR akan diberangkatkan. Seorang pengungsi itu akan diberangkatkan atau diterima di negara ketiga. Tidak. Penempatan di negara-negara seperti Amerika Serikat atau Australia atau New Zealand dan beberapa 20 negara lainnya di dunia ini. Jumlahnya hanya 20-an negara dan setiap negara ini memiliki kuota atau limit untuk penerimaan mereka. Itu adalah keputusan yang diambil oleh negara penerimanya. Jadi dalam hal ini ketika negara penerima memiliki kuota yang terbatas, tentunya jumlah pengungsi yang bisa mendapatkan solusi ini. Namun, Rumah Detensi Imigrasi Rohingya Medan mengatakan, secara aturan WNI tidak bisa ikut berangkat ke negara ketiga. Pada saat dia nanti ke negara ketiga, si istri Indonesia pun tidak bisa dibawa. Indonesia pun tidak bisa dibawa ikut. Ya sudah ada, memang dia yang sebagai refugi kan adalah si Rohingya-nya. Maka pada saat ke negara ketiga yang dapat berangkat ke negara ketiga ya si Rohingya-nya. Kalau kami melihat bagaimana dia menikah dan bisa membangun rumah tangga, dan saat ini apalagi kalau sudah terjadi, ya kami tidak bisa berkata apa-apa terkait itu. Hanya bisa selalu mengedepankan, mengingatkan kepada warga negara Indonesia maupun kepada pengungsi ya konsekuensinya dari pernikahan yang tidak tercatat. UNHCR kita sudah tanyakan apakah ini terhadap dengan permohonan dia sebagai refugi ke negara ketiga apabila dia menikah dengan Indonesia, ya mereka itu prinsip HAM-nya, kita tidak bisa ini juga. Jadi tidak mengasih jawab apakah itu pelanggaran sehingga dia tidak mungkin ke negara ketiga. Meski begitu, pihak Rudenim mengatakan
anak-anak dari hasil pernikahan Rohingya dan perempuan WNI tetap bisa mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak Indonesia pada umumnya. Orang Orang Indonesia Indonesia yang menikah dengan pengungsi secara agama, ya, dan memiliki anak, ya, anak itu anak Indonesia. Karena pencatatannya harusnya dilakukan oleh ibunya itu adalah anak dari seorang ibu WNI, orang Indonesia yang dan dia itu orang Indonesia, seperti anak Indonesia, baik untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Menurut UNHCR, karena harus berebut kuota itulah para pengungsi Rohingya di Medan harus menunggu antrean yang cukup panjang dan lama. Karena jumlah pengungsi di seluruh dunia sangat banyak. Kami sangat paham ya dengan rasa mereka. Tentunya siapa yang mau hidup bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Itu sangat menghalangi kemampuan mereka untuk membina dan membangun keluarga, membangun masa depan. Itu semua terenggut karena mereka tidak memiliki kejelasan masa depan. Kami sangat paham. Istri para pengungsi ini menyebut sudah menyadari sejak awal akan ada banyak risiko dan tantangan menikah dengan pria Rohingya. Kadang saya berpikir, ya sudah jalani saja, syukuri saja. Memang sudah takdir kita seperti ini. Kan nggak bisa kita melawan takdir. Kita pun nggak bisa bilang kenapa jodoh saya orang ini. Kan kita nggak bisa Tuhan udah kasih Tuhan sudah jodoh kasih saya orang Rohingya, seorang pengungsi, orang refugi. Kan kita syukuri saja. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin. Allah itu kan ibaratnya nggak mungkin dia mengizinkan manusia itu bersatu kalau nggak ada jalannya. Kalau tidak ada jalannya. Kita kan hidup ini. Itulah namanya jodoh. Itulah namanya jodoh, maut. Semua itu udah ditentukan Allah gitu kan. Makanya saya yakin aja gitu. Nggak ada niat untuk mundur itu tidak ada.